Welcome back ke Peluang Makro News teman-teman. Jadi balik lagi bersama saya William dan hari ini saya ditemenin oleh Kevin. Kalau minggu depan kemarin sama Bro Jason sama Kevin, saya lagi berhalangan dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang akan menarik dibandingkan di minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kita membahas seputar AI yang menjadi weapon atau senjata dari negara Amerika ya. Dan di kali ini bukan cuma Amerika yang punya senjata, tapi ada negara lain punya senjata, yaitu China melalui rare earth-nya. Dan kali ini kita akan membahas 5 fakta menarik tentang rare earth itu sendiri gitu. Mulai dari rare earth itu apakah benar-benar rare ya, apakah benar-benar langka sekali atau tidak. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita akan memberikan beberapa insight dari weekly recap. Silakan Bro Kevin. Oke, sip. Thank you Bro William. Ya, kembali lagi ya sama saya. Minggu lalu juga saya ada. Kita langsung masuk ke weekly recapnya terlebih dahulu, baru kita ke topiknya. Nah, mungkin teman-teman selama minggu ini merasakan turbulence yang tinggi ya, terutama kalau teman-teman pegang aset kripto ya. Kalau S&P cenderung lebih resilient ya Bro ya. Selama seminggu ini ya naik turun, tapi cenderung lebih naik. Tapi kalau teman-teman pegang kripto mungkin minggu ini dan minggu lalu gitu ya, dari akhir minggu lalu sampai hari ini menjadi mungkin agak sedikit minggu yang buruk ya buat teman-teman pemegang kripto ya. Sebenarnya kenapa sih, apa yang menyebabkan hal itu? Jadi mungkin saya akan membahasnya, sedikit recap apa yang terjadi di minggu ini ya teman-teman. Yang pertama diawali dari minggu lalu ya, akhir bulan lalu, di mana kan Powell memberikan speech-nya ya, press conference tentang interest rate decision. Hasilnya memang dipotong 25 BPS, tapi quantitative tightening-nya ditunda sampai Desember. Artinya likuiditas masih akan ketat karena The Fed akan terus reduce dia punya balance sheet sampai Desember, baru dia mulai akan buka kerannya, mulai easing, dan itu mungkin akan menjadi salah satu katalis mendorong nanti di bulan depan, di bulan Desember. Tapi nada Powell yang hawkish ini, dan juga merasa inflasi terus naik karena tarif gitu ya. Ini menurut Powell sendiri membuat makro backdrop menjadi sedikit kurang bagus momentumnya ya teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat nggak bisa bohong ya, karena memang institusi kita bisa ngelihatnya trackingnya lewat ETF-nya. Kita bisa lihat crypto ETF itu outflow lumayan besar sekali ya. Jadi selama 6 hari beruntun ini ya, dia outflow dari hari Kamis itu sampai Selasa ini udah 2 billion lah kurang lebih outflow-nya. 2 billion USD itu lumayan besar ya nilainya ya. Dan itu cukup signifikan. Ya, itu yang membuat pasar kripto akhirnya turun signifikan sampai sempat kemarin nyentuh 99.000 ya teman-teman ya. Yaitu karena yang holder selamanya juga, kalau teman-teman lihat dari on-chain analytics, itu juga jual, distribusi, tapi tidak ada yang absorb karena ETF-nya pun outflow juga. Ya, retail juga kurang percaya diri juga sekarang di kondisi seperti ini. Masih wait and see mungkin sampai Desember. That's why yang bikin market agak sedikit menurun ya. Walaupun memang sampai hari ini, detik ini ya, saat di shooting ini udah lumayan rebound lagi ya, karena 100k level psikologi yang lumayan ketat ya, dan juga sangat besar. Nah, itu yang menyebabkan kira-kira gambaran mengapa kripto hari minggu ini sedikit mengalami penurunan. Kemudian untuk S&P 500 sendiri cenderung all time high ya. Minggu lalu S&P all time high lagi ya. Sekarang agak sedikit turun ya 2 hari ini ya, karena Nvidia agak sedikit turun. Cuma kalau dibandingkan dengan bulan lalu masih lebih tinggi lagi ya. S&P sudah cetak all time high lagi gitu ya. Jadi resilient. Mengapa S&P 500 lebih resilient ya pasar saham Amerika? Karena kita bisa lihat kalau pasar saham Amerika itu earnings-nya bagus-bagus bro. Earnings-nya bagus, beat analis, dia punya bottom line bagus sekali, dia punya cadangan kas yang besar, dan kemudian dia melakukan corporate buyback. Banyak sekali yang melakukan corporate buyback ya. Kayak kemarin Uber 20 billion USD ya, setara 10% market cap. Terus banyak sekali company-company lain yang announce buyback, sehingga membuat S&P 500 sangat resilient ya terhadap kondisi seperti ini, karena earnings-nya, kinerja keuangannya pun bagus. Jadi sampai 31 Oktober kemarin ya, sampai bulan Oktober kemarin sudah ada 64%
companies dari 500 ya S&P 500 ya itu yang report earnings dan hasilnya sangat mengejutkan dan sangat bagus sekali ya. 83% dari 64% yang sudah melaporkan itu beat analis. Jadi melewati estimasi analis. Jadi lebih baik kinerja keuangannya dan ini yang membuat S&P pun akhirnya resilient. Dan ekspektasi analis ini kita sempat bahas juga di podcast kita di hari Senin, di mana asumsi para analis akan turun jauh. Karena apa? Kemarin mereka menggunakan asumsi bahwa US dan China akan terjadi konflik yang luar biasa. US bukan cuma China doang, tapi versus dengan yang lainnya. That's why earnings kalau adanya tarif dibebankan ke negara-negara, akhirnya yang terjadi adalah corporate earnings akan turun. Dan asumsi analis mereka sudah mengejas dengan asumsi tersebut bahwa akan ada perang tarif yang luar biasa. That's why asumsinya turun, ya kan? Tapi padahal kenyataannya tidak. Dan bahkan 83% sesuai dengan statistik beat analyst estimate. Betul. Jadi tetap ya consumer demand-nya tuh tetap kuat gitu ya. Walaupun ada tarif yang bikin harganya naik kemudian daya beli turun, tapi ternyata consumer power-nya, buying power-nya masih kuat ya untuk Amerika sendiri. Dan ini gambarannya bro sedikit mengenai sektor-sektor yang melaporkannya dan siapa yang beat analis ya. Di sektor consumer staples bro, yang sehari-hari ya kayak teman-teman bisa lihat mungkin Coca-Cola gitu ya, Pepsi gitu ya. Nah itu 100% inline atau beat. Jadi nggak ada yang miss, nggak ada yang di bawah analis estimate, bro. Hebat ya, sektor consumer staples 95% di atas, 5% inline, 0% below. Make sense sih bro, karena consumer kan bakalan sektor yang kena hit dengan adanya tarif kan. Kalau harganya mahal, daya belinya menurun, kita punya kemampuan untuk beli 100 ya, kalau kena tarif ya kan pasti akan menurun. That's itu ekspektasi mereka, ekspektasi analis di mana mereka mengasumsikan sekali lagi dengan asumsi tarif. Nah ini kemudian healthcare 92% beat ya, 6% below, 3% inline. Energi juga inline dan above bro. Ya karena kita lihat didukung oleh AI bro, yang kita AI butuh banyak energi ya, terutama listrik ya, jadi membuat sektor yang energi, terutama yang energi terbarukan itu luar biasa kinerjanya. Kemudian disusul finansial, terus tech gitu ya, industrials dan Oke, ini untuk kurang lebih gambarannya. Kemudian ini untuk ETF flow-nya ya, gambaran teman-teman kemarin seminggu terakhir ini ya, pertama 6 hari beruntun ya, outflow-nya lumayan besar sekali ya. Dari 29 Oktober itu ketika ada Fed interest rate decision sampai sekarang masih outflow, walaupun di hari terakhir ya kemarin cukup kecil outflow-nya ya, jadi cuma 100-an ya, 137 ya million USD. Nah kita lihat lagi, kita monitor lagi ke depannya ya, hopefully bisa segera pulih, terutama kan ini sudah di key level juga ya untuk pasar kripto. Ya kan kemarin kan banyak retail yang juga kena likuidasi dengan mereka pasang posisi long yang segitu masifnya ya, setelah itu mereka terlikuidasi. Nggak heran di spotnya nggak berapa lama akan ada penurunan juga, karena ya mereka pasti kan butuh convert ke jaminannya mereka lagi kalau mereka masih pakai itu kan, kalau mereka ingin menggunakan leverage lagi kan gitu. That's why ya something yang cukup wajar lah kita lihat yang ETF tersebut gitu. Dimana ya ETF memang didominasi sama institusi-institusi, tapi kita jangan lupa bahwa produknya di cover atau di blanket dari institusi, tapi di belakangnya banyak retail juga sebetulnya yang ikut dalam melakukan pembelian terhadap aset sesuai dengan underlying dari ETF itu masing-masing gitu. Yes, betul. Ya, ini statistiknya seminggu terakhir ya, mungkin teman-teman penurunan double digit ya, terutama di altcoins yang selain BTC sendiri pun turun 7%, 7% kurang lebih selama seminggu terakhir. Cuma dalam 24 jam ini sudah mulai ada rebound ya dari pasar kripto. BTC ya sempat 199 kemudian langsung naik lagi back above 100k sebagai level psikologi, dan juga ya lainnya juga mengalami penguatan ya di 24 jam terakhir ya, baik altcoin lain seperti Ethereum, Solana, XRP dan BNB gitu ya, terutama yang di
top 10 tokens. Nah ini untuk US stocks ya, kemarin kita lihat untuk US stocks sendiri karena Nvidia kemarin sudah sentuh 5 triliun market cap juga ya, sudah besar. Kemudian juga earnings dari Microsoft kurang begitu oke ya hasilnya. Ya Meta ya bottom line-nya lumayan kegerus dan juga tidak sesuai ekspektasi ya, terutama Meta ya teman-teman. Ya ini yang menyebabkan sedikit sell off. Ya cuma untuk dua magnificent lainnya seperti Amazon dan Google kinerjanya sangat baik, didukung oleh segmen cloud-nya yang luar biasa besar ya, booming di cloud demand. Akhirnya dua perusahaan ini dari 7 magnificent seven ini mencatatkan kenaikan yang lumayan signifikan ya. Jadi Amazon memimpin, dan juga di healthcare ada Eli Lilly karena juga kinerja sangat baik teman-teman, EPS-nya memimpin top gainers dalam sepekan terakhir ini. Iya, Meta yang paling menggerus paling banyak ya. Iya, sebenarnya 33% sampai roughly 33% ya, up to 35% itu angkanya akan bergerak terus ya. Iya. Perusahaan Magnificent Seven mendominasi S&P 500. Betul. Jadi memang porsinya besar sekali. Once ada perusahaan Magnificent Seven yang terguncang ya, secara overall market juga bakalan terguncang gitu, karena secara bobotnya paling besar. Kalau dia turun ya akan men-drag down beberapa emiten-emiten lainnya. Cuma yang perlu kita lihat mungkin di Meta tersebut ya, di mana ada sebenarnya karena pencatatan akuntansi di mana OBBA One Big Beautiful Bill Act, di mana perusahaan-perusahaan seperti Meta yang punya perusahaan di offshore dulunya tidak perlu melaporkan, ya kan, tidak perlu membayarkan terlebih dahulu, tapi sekarang harus diakui secara langsung. Walaupun nanti penagihannya atau pembayarannya akan dibagi secara bertahap gitu. Kemarin tapi itu pun 18 billion kalau nggak salah. 18 billion, jadi kayak earnings-nya turun seingat gua sih sekitar 80% dan something ya. Ya, that's why Meta pun jadi top losers ya. Top losers. Iya, dibanding sektor lainnya. Iya. Bahkan dia hampir di seluruh sektor juga menjadi top losers ya untuk Meta. Iya. Oke. Ya, ini mungkin ada beberapa makro yang diperhatikan ya minggu depan. Sebenarnya dijadwalkan rilis CPI, cuma belum tentu ada datanya karena government lagi shutdown. Iya, jadi belum ada duit lagi buat jalanin pemerintahan. Betul, nanti akan dilaporkan di kapan di announce-nya. Ya, kalau misalnya government-nya di open lagi ya di week, minggu depan bisa ada rilis data tersebut. Cuma minggu depan cenderung light untuk data makroekonomi, ya hanya CPI kalau memang akan dirilis, cuma kemungkinan kecil ya karena lagi shutdown, kemungkinan akan menunggu beberapa sampai akhir bulan ya, biasanya dilaporkan di akhir bulan barengan seperti yang bulan lalu, seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke topik kita nih bro, Rare Earth ya, mungkin kita kasih gambaran sedikit dulu. Rare Earth ke sobat cuan di rumah ya, apa sih itu Rare Earth? Tanah jarang. Apa itu tanah jarang? Jadi sebenarnya tanah jarang itu sebenarnya adalah elemen-elemennya. Jadi ada 17 elemen lah itu ya, di seperti kita punya tambang gitu ya, hasil bumi ya, di mana 17 elemen itu sangat digunakan dan sangat penting ya untuk alat-alat elektronik, terutama AI infrastruktur sekarang ini. Jadi itu sangat punya peranan besar sekali. Tanpa adanya elemen ini ya, bahan ini 17 elemen ini seperti teknologi AI itu nggak bisa dibuat ya. Kemudian juga ada beberapa perangkat militer juga sangat membutuhkan logam tanah jarang ini. Dan juga clean energy gitu ya, ABT ya, khususnya yang dia nuklir, kemudian energi terbarukan ya, and clean energy itu sangat membutuhkan rare earth ini ya. Jadi di sini dominasi didukung oleh China ya. China tuh benar-benar punya dominasi terhadap akses terhadap tanah jarang ini ya, karena produksinya itu kontrol sampai 70-80% produksi di seluruh dunia ya. Ya jadi memang kalau berbicara rare earth ya itu identiknya dengan China yang menguasai dan China yang punya ya untuk dan ini. Mungkin kalau tambahin sedikit bahwa rare earth itu ada seperti namanya nggak cukup familiar, nggak seperti copper yang kita tahu namanya cukup familiar. Ini ada neodymium, dysprosium, terbium. Nah itu beberapa rare earth yang dituliskan di paper juga ya. Mungkin that's the one of the hero
di rare earth tersebut itu Yes. sendiri, dan digunakan use case-nya adalah sebagai magnet dengan kekuatan yang lebih tinggi, dan itu Yeah. dibutuhkan beberapa rare earth tersebut ya. Betul. Dan tadinya US menggunakan tarif dan kecaman-kecaman bahwa dengan adanya AI ya dia itu menjadi weaponnya dia. Yeah. Tetapi kalau kita lihat geopolitikalnya bro, kayak US lupa bahwa ada kunci utamanya yang 80% supply-nya didominasi oleh China. Iya. Ya, 70% memang berada di dunia ya. Dan sebenarnya rare earth itu bukan elemen yang rare banget atau yang jarang ditemui di dunia-dunia. Ya, Itu elemen tersebut tuh ada di berbagai belahan dunia. Yes. Salah satu di Australia juga ada. Yeah. That's why ada perusahaan Lina sama MP Material dan dia memproduksi rare earth juga Yes. ya. Tapi porsinya nggak sebesar porsi yang ada di China. Jadi Iya, betul. istilah rare earth tersebut jarang karena jarang ada yang memproduksi. Jarang ada yang produksi. Bukan Jarang karena ada jarang produksi. ada barangnya nggak. Jarang ada barangnya. Sebenarnya Betul. itu tersebar di sini. Iya, dan untuk kita bisa memproduksi rare earth tersebut, itu dibutuhkan years Yes. untuk development gitu. Nggak cuma dalam jangka waktu 1 tahun setelah itu bisa memproduksi rare earth itu sendiri. Betul. Karena itulah yang sebuah kunci yang mungkin US lupa. US lupa sekali. US lupa Ya. bahwa rare earth ini sangat pegang kunci gitu ya. Betul. Dan di sini kalau kita bisa lihat historinya bro, mungkin Yes. bro Kevin Yeah. bisa jelaskan sedikit tentang historinya. Nah, ini dia dari historinya. Jadi ini gambar dari tahun 1985 ya sampai sekarang ya. Teman-teman lihat, dulu tuh masih belum terlalu booming banget ya rare earth ini ya. Karena memang dulu pun AI infrastruktur masih belum butuh ini Iya, ya, kayak iya. HP kita yang Nokia gitu nggak butuh sebenarnya kayak rare earth ini gitu ya. Tapi sekarang sampai detik ini karena AI melejit keras, data center melejit keras, nah itu dan juga perangkat-perangkat militer terbaru gitu yang canggih-canggih, jet tempur segala macam itu membutuhkan komponen ini. Ya, jadi kalau teman-teman lihat sejarahnya ya, dulu produksi rare earth itu ya cuma 50.000 metric ton lah di sekitaran tahun 1980-an sampai 1990-an ya. Di 2000-an tuh 100.000 sampai 50.000. Iya, Dan bahkan US ya, ada porsinya. US ada. Porsinya cukup besar dibandingkan porsi dari China itu sendiri. Betul. Nah, tiba-tiba nih bro nih setelah tahun Iya. 90-an bro. Iya. US nggak produksi lagi ya, teman-teman bisa lihat ya dari tahun 2000 Iya. 2002 ya sampai 2009 itu US nggak produksi sama sekali. Iya, Rare iya, dan earth itu. China sendiri pun sempat Ya. suspend kan tahun 1991 kan untuk foreign rare earth exploration. Ya, kan? Dan betul. memang di sini disebutkan juga di papernya bahwa rare earth ini punya toxic level yang cukup tinggi. Yes. Jadi waste managementnya tuh Harus harus benar. Iya. benar gitu Iya. ya, dan yang siap untuk ya technically kotor-kotoran Iya. ya kan, untuk melakukan pekerjaan yang berat dan kotor ya. Di sini kita bisa lihat melalui data ini adalah China. China. Yang siap Nah, untuk iya. melakukan pekerjaan-pekerjaan Yes. tersebut gitu. Nah, Dan di dan- 2022 ya bro ya, Yes. Mountain Pass Mine in the US officially close ya. Ya. Udah oke. close, benar-benar ditutup gitu. Iya, dia nggak sadar bahwa Nggak China sadar. terus Produksi terus. Iya, iya. Untuk produksinya juga sempat di kuota ya sama China Iya, ya. Baru betul. tahun 2007 ada perusahaan dinas rare earth yang mulai operasi di Australia. Ya, dan itu milik China sebenarnya juga. Iya, Iya. jadi nah ini dia. Milik China juga ya. Nah, ini Iya. udah jadi sekarang dari 50.000 sekarang sudah sekitar 400 ribuan tiap tahun ya per metric tons, dan itu hampir 300.000 lebih itu China yang produksi bro. Iya. Bisa teman-teman lihat datanya ini Iya. luar iya. biasa besar Iya. dan kontrol 70% Ya, dari seluruh 70% itu dari raw materialnya. Raw Setelah itu material. diproses di China. Jadi setelah diproses China, dominasi China jadi Lebih 80%. tinggi lagi. 80 sampai 85%. It 80%. depends on the Ya, berapa porsinya ya. iya, jadi udah punya Seluruhan. pun belum tentu bisa proses gitu Bisa ya. Jadi belum mungkin proses. di Indonesia juga ada gitu rare earth beberapa, cuma kita nggak bisa proses. Ya, jadi yang punya kemampuan proses itu adalah China sendiri ya. Nah, ini Yes. teman-teman bisa lihat 17 rare earth itu ada apa saja elemen-elemennya. Yaitu ada cerium ya, yttrium, lanthanum, erbium, terbium, ytterbium, holmium, scandium, samarium, dan lainnya. Nah, ini 17 rare earth yang memang bahan ini sangat penting untuk dunia AI, dunia
clean energy, EBT, dan juga dunia militer. Nah ini dia, teman-teman bisa lihat reserve-nya itu di China sebenarnya cuma 48% ya, dan juga 50% lebih juga ada di luar ya. US dan Kanada cuma 3% ya, teman-teman bisa. Brazil tuh yang banyak juga 23%, Australia 6%, ya Afrika 4%. Nah ini BRICS ini makanya jadi luar biasa besar bro. Jadi kalau negara BRICS ini digabung itu sudah kontrol 80% ya bro ya. 80%. Dari total supply. That's why BRICS luar biasa kalau beneran ya, makanya BRICS itu menjadi national threat juga untuk Amerika ya bro ya. Jadi kemarin Trump sampai terbang ke Australia untuk bisa secure dia punya rare earth production. Ya mungkin ini, nah kita akan lebih santai lagi nih, ngobrol-ngobrol lagi nih bro. Fakta-fakta menarik tentang AI bro. Iya. Tentang rare earth juga. Tentang rare earth maksudnya. Dan tentang fakta tersebut tadi kita udah spill beberapa ya. Jadi kalau mungkin kita recap, tanah jarang tersebut itu adalah istilah sebuah tanah jarang yang jarang orang mengelola dan mengolah tanah jarang tersebut. Sebetulnya bukan karena itu jarang, tapi tidak ekonomis untuk ditambang. Tidak ekonomis. Dan China pegang kunci tersebut ya untuk di periode sekarang dari tahun 80-an sampai sekarang dia baru menuainya sekarang ya kan. Setelah itu yang kedua adalah vitamin yang tidak terlihat di balik teknologi yang canggih ini gitu ya. Dimana magnet dengan performa tinggi itu adalah salah satu hasil atau end product dari rare earth itu sendiri. Dan orang nggak terbayangkan bahwa dibutuhkan rare earth untuk magnet dengan teknologi yang cukup tinggi. Itu untuk esensial sekali untuk motor listrik dan turbin ya kan. Dan Donald Trump juga sempat menyebutkan bahwa tanah jarang ini adalah seperti demam emas, kayak gold rush tahun beberapa waktu decades ago gitu ya. Dan di periode ini seperti demam emas. Ya kan? Perusahaan-perusahaannya seperti Tesla sangat bergantung ya. Tesla gitu ya, mobil listrik, kemudian AI ya, semiconductor, pusat data ya, data center tuh juga butuh itu ya. Dan yang ketiga adalah ini adalah dominasi dari Tiongkok, dari China itu sendiri. Dan dia bukan coba sekedar nambang aja, ambil aja, tapi dia juga memproduksi. Tadi kita udah sebutkan 80%-an udah didominasi oleh China ya. Supply chain-nya berarti ya. Supply chain-nya udah didominasi oleh China. Reserve-nya ya, supply chain-nya dikuasai China. Dan kita udah lihat juga fakta keempat bahwa US nggak mau ikut kalah dalam perlombaan rare earth ini, dan dia mencoba untuk keep up sama produksinya di negara-negara lain. Dan jadi ada Uni Eropa udah umumin 47 proyek mineral baru, dan salah satunya adalah dari rare earth ini. Dan US juga udah mulai investasi yang cukup besar di MP material ya, sekitar 400 juta US dollar gitu ya. Dan di Australia yang tadi kita udah sebutkan, Lynas material, Lynas juga dia udah mulai memproduksi dan mulai diseriuskan untuk tanah jarang untuk mereduce atau mengerosi dari dominasi China itu sendiri ya. Gitu. Dan yang kelima, dan menurut gue ini yang terakhir ya dari fakta-faktanya, dan banyak negara ingin lepas dari dominasi dari China itu sendiri dari rare earth, tapi jelas nggak mudah buat negara tersebut tuh lepas ya. Dan boleh dibilang sangat sulit karena biayanya. Setelah itu yang concern kedua adalah dampak lingkungan yang tadi kita sempat sebutkan juga ya. Dan itu walaupun US punya teknologi yang cukup canggih, Lynas juga sama, tapi mereka jelas ketinggalan bertahun-tahun sama teknologi yang ada di China itu. Berarti China tuh masih lebih powerful, lebih punya lebih hatam lah ya dia dalam ini dibandingkan bahkan dengan US punya company ya dalam memproduksi dan memproses. Kalau ngadu murah sama China, which is makanya susah ya sekali. Donald Trump itu kayak ketakutan banget kalau ada bahas rare earth ya bro. Kemarin begitu kena tarif Trump ya, si China terus tiba-tiba langsung kan dia bikin kebijakan untuk kontrol dia punya rare earth kan, yang ekspornya. Langsung Donald Trump marah lagi ya waktu itu. Jadi Donald Trump sangat takut sekali dengan ini. Jadi ternyata Trump bisa membaca Xi Jinping ya, China bisa membaca
national interestnya Trump ini ya. Peta yang dilakukan oleh Trump, mapping-mappingnya dia bisa membaca itu semua. Dan di podcast kita di hari Senin juga kita sempat sebutkan kan, waktu ada hiruk pikuk ini lagi, sebetulnya kita nggak perlu terlalu worry, terutama untuk saham US. Pertama karena memang earningsnya juga luar biasa, dan yang kedua ini sebetulnya adalah alat dari Donald Trump untuk apa? Untuk dia jualan produk Amerika. Oke, kita kurangin tarifnya, kita reduce, tapi beli produk Amerika. Ya ujung-ujungnya ke situ. Ya kalau nggak mau beli produk Amerika ya udah kena tarif. Dia giving the bomb, dan sebetulnya dia nggak pengen bom itu meledak juga. Oke, ini mungkin terakhir ya dari kita ya. Mungkin Bro William ada ide-ide nggak nih perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang rare earth ini ya, dan juga yang bisa kita investasikan gitu ya, apalagi di peluang ya. Teman-teman mungkin ini. Rare earth itu sendiri ya seperti yang dijelaskan juga ya. Perusahaan-perusahaan itu cukup minim sebetulnya untuk rare earth itu, dan secara probabilitas belum tentu perusahaan itu profitable. Tapi itu sebagai kunci untuk melakukan negosiasi. That's why nggak berarti perusahaan tersebut tuh bakalan profit gitu ya. Dan bahkan waktu hiruk pikuk itu mulai mencuat lagi, kalau salah beberapa saham-saham yang punya rare earth itu langsung volatile sekali, kayak drop 15% gitu ya, dan setelah itu bisa kembali lagi gitu. Jadi untuk rare earth ini I don't think ini adalah investasi yang cukup menarik, karena this is like a weapon ya, kayak buat sebagai bahan negosiasi saja gitu, nggak melulu harus something yang make money kan gitu. Gitu untuk jadi senjata kayak, dan untuk kunci-kunci tersebut gitu. Ya mungkin kayak itu hulunya aja, ntar ada perusahaan-perusahaan lain yang benefit dari rare earth ini, hilirnya yang akan sangat menarik gitu untuk kita investasikan. Yang pastinya kalau semiconductor banyak sekali yang menarik ya. Iya, untuk semiconductor perusahaannya hampir semuanya menarik ya. Gitu. Oke lah, kalau kurang lebih itu aja ya mungkin pembahasan kita. Kalau teman-teman mau ide-ide yang lebih menarik, insightful lagi, teman-teman bisa subscribe YouTube Peluang tentunya, dan juga pasti gabung ke Peluang Plus ya bro ya, karena di situ kita akan berikan insight yang lebih menarik lagi dan mendalam gitu ya terhadap spesifik sektor ataupun spesifik company ya bro ya. Jadi gimana bro caranya untuk join Peluang Plus nih, jadi Peluang Plus? Yang pastikan nilai NIV-nya atau investment value-nya di atas 100 juta dan kalian udah eligible menjadi Peluang Plus dan bisa mendapatkan beberapa reward lainnya seperti fee yang lebih murah, setelah itu daily leverage juga yang lebih murah, plus ada eksklusif grup community bareng kita berdua dan juga William dan juga Bro Jason bertiga ya. Betul. Dan juga teman-teman bisa diundang juga ke acara-acara kita gitu ya, khusus Peluang Plus ya, seperti offline gathering, dan kita memberikan insight yang lebih mendalam. Kurang lebih seperti itu. See you di next episode. Dan jangan lupa subscribe YouTube Peluang. Bye bye. Bye.